Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Benedict Felix Yuswatung dari kelas 1A KBG dengan NIM 21012-089. Saat ini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat tentang statis tertentu, dan reaksi perletakan. Materi yang pertama tentang statis. Konstruksi statis diartikan sebagai beban tetap, baik intensitasnya, titik bekerjanya, dan arah garis kerjanya tetap. Statis terbagi menjadi dua, yaitu statis tertentu dan statis tertentu. Saat ini saya akan membahas tentang statis. Yang pertama adalah statis tertentu. Statis tertentu. Suatu konstruksi dikatakan struktur statis tertentu apabila bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan. Yang kedua, statis tak tentu. Konstruksi statis tak tentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dan reaksi-reaksi perletakannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan persamaan statika, seperti sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Hal ini disebabkan adanya kelebihan reaksi-reaksi perletakan satu atau lebih. Jadi yang kedua adalah reaksi perletakan dan tumpuan. Yang pertama adalah reaksi perletakan. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu keseimbangan, gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi, balok kolom, ataupun koda-koda suatu bangunan. Yang kedua adalah tumpuan. Tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Dalam ilmu mekanika rekayasa dikenal adanya 3 tumpuan, yaitu yang pertama tumpuan sendi. Tumpuan sendi adalah tumpuan yang dapat menahan gaya dari segala arah, vertikal dan horizontal, tetapi tidak dapat menahan momen. Yang kedua tumpuan roll. Pada tumpuan roll terdapat roda yang dapat bergeser untuk mengakomodir buayan pada konstruksi sehingga konstruksi tidak rusak. Ketiga, tumpuan jepit. Tumpuan jepit berupa balok yang terjepit pada kolom yang dapat memberikan reaksi terhadap gaya, vertikal, horizontal, dan momen. Sekian penjelasan tentang materi statis tertentu, dan reaksi perletakan. Terima kasih dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 210120008, kelas 1A. Saat ini saya akan menjelaskan materi statika tentang statis tertentu dan statis tak tentu dan reaksi perletakan. Statis tertentu dan statis tak tentu. Yang pertama, golongan struktur. Sebagian besar struktur dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 golongan berikut, yaitu balok, rangka kaku, dan rangka batang. Balok adalah suatu batang struktur yang hanya menerima beban tegak saja. Rangka adalah suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku. Rangka batang adalah suatu struktur yang seluruh batangnya dianggap dihubungkan dengan sendi. Yang kedua, sifat struktur. Pada dasarnya, suatu struktur dapat bersifat statis tertentu dan statis tak tentu. Struktur yang dapat dianalisa menggunakan persamaan statika disebut struktur statis tertentu. Sedangkan struktur yang tidak dapat dianalisa dengan hanya menggunakan persamaan statika disebut struktur statis tak tentu. Untuk menganalisa struktur tersebut digunakan persamaan-persamaan bantuan lainnya berupa sudut penurunan dan persamaan penurunan. Yang ketiga, syarat-syarat bentuk struktur. Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa menganalisa struktur statis tak tentu diperlukan syarat-syarat tambahan yang sama banyak dengan reaksi kelebihannya sebagai tambahan untuk statika, atau banyaknya syarat-syarat tak statis harus sama dengan derajat ketidaktentuannya. Syarat-syarat tambahan tersebut pada umumnya dipenuhi oleh bentuk struktur yang terdeformasi. Yang keempat, cara-cara analisa struktur statis tak tentu. Cara yang paling mendasar dan umum yang digunakan untuk menganalisa struktur statis tak tentu adalah metode deformasi konsisten yang disebut juga dengan metode gaya. Reaksi perletakan. Reaksi perletakan terjadi akibat adanya aksi pada konstruksi statis tertentu. Reaksi perletakan dihitung dengan prinsip keseimbangan gaya. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu keseimbangan gaya yang bekerja pada suatu konstruksi balok
ataupun kuda-kuda suatu bangunan. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, saya Michelle Visisela Maria Wawuruntu, NIM 21012003, kelas 1A, jurusan konstruksi bangunan gedung. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang makalah ketiga, topik 5 dan 6, yaitu statis tertentu dan statis tak tentu, dan reaksi perletakan. Konstruksi statis tak tentu baik diaplikasikan pada bangunan-bangunan atau konstruksi tidak sederhana seperti bangunan-bangunan gedung bertingkat. Sedangkan konstruksi statis tertentu baik diaplikasikan pada bangunan-bangunan sederhana seperti struktur rangka kuda-kuda, jembatan, balok cantilever, dan lain-lain. Konstruksi statis tertentu biasanya terdapat pada struktur rangka atau balok sederhana dengan dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan roll. Sedangkan elemen-elemen konstruksi statis tak tentu biasanya terdapat pada struktur portal atau balok penerus dengan tumpuan lebih dari dua tumpuan. Penentuan struktur statis tak tentu baik ditentukan oleh derajat ketidaktentuannya. Derajat ketidaktentuan elemen struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu dapat diketahui melalui sifat-sifat konsistensi tumpuan dengan reaksi-reaksi yang terjadi pada tumpuannya. Untuk menentukan apakah struktur statis tertentu atau bukan, dapat digunakan persamaan statistika, yaitu konstruksi statis tertentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dapat diselesaikan dengan persamaan statika seperti ekuivalen V sama dengan 0, ekuivalen M sama dengan 0, dan ekuivalen H sama dengan 0. Sedangkan konstruksi statis tak tentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya atau reaksi-reaksi perletakan tidak dapat hanya diselesaikan hanya dengan menggunakan rumus statika seperti ekuivalen V sama dengan 0, ekuivalen M sama dengan 0, dan ekuivalen H sama dengan 0. Hal ini disebabkan adanya kelebihan reaksi-reaksi perletakan atau redundant reaction satu atau lebih. Derajat ketidaktentuannya ditentukan dari jumlah redundant tersebut. Perletakan mempunyai tiga macam. Yang pertama, sendi. Sendi perletakan mempunyai reaksi tegak lurus landasan dan sejajar landasan. Artinya, perletakan sendi tidak dapat bergerak tegak lurus maupun sejajar landasan. Yang kedua, roll. Perletakan roll mempunyai reaksi tegak lurus landasan, artinya perletakan roll tidak dapat bergerak arah tegak lurus landasan. Dan yang ketiga, reaksi jepit. Reaksi F, H, dan M adalah reaksi yang dipunyai oleh perletakan jepit, sehingga dapat diartikan kalau perletakan jepit tidak dapat bergerak arah tegak lurus landasan maupun sejajar landasan dan juga tidak dapat berputar dan berotasi. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nadila Larsati dari Konstruksi Bangunan Gedung A1. NIM saya 21012011. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul statis tertentu, statis tak tertentu, dan reaksi perletakan. Masuk pada materi pertama, yaitu statis tertentu. Apa yang dimaksud dengan statis tertentu? Yaitu suatu konstruksi dikatakan struktur statis tertentu apabila bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan jumlah reaksi perletakan yang belum diketahui ada 3 buah, maka konstruksi tersebut adalah struktur statis tertentu. Yang kedua, statis tak tentu, yaitu konstruksi statis tak tentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dan reaksi-reaksi perletakannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan persamaan statistika. Dan yang ketiga adalah reaksi perletakan.
Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu keseimbangan. Keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi, balok kolom, atau kuda-kuda suatu bangunan. Jadi pada pembelajaran ini semua gaya-gaya yang dijumlahkan seharusnya menjadi 0. Jadi gaya vertikal ke atas reaksi, dengan gaya vertikal ke bawah aksi, setelah dijumlahkan hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan penjumlahan gaya horizontal ke kiri dan ke kanan adalah 0. Perletakan adalah suatu konstruksi direncanakan untuk suatu keperluan tertentu. Pondasi akan melawan gaya aksi yang diakibatkan oleh muatan yang diteruskan oleh konstruksi kepada pondasi. Gaya lawan yang ditimbulkan pada pondasi disebut reaksi. Dalam kasus ini, pondasi digambarkan sebagai perletakan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, saya Rian Tandian dari kelas 1 AKBG dengan NIM 21012018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang statis tertentu, statis tak tentu, dan reaksi perletakan. Statis tertentu dan statis tak tentu. Statis tertentu adalah suatu konstruksi yang gaya dalamnya dapat diselesaikan dengan persamaan statistika. Statis tak tentu adalah suatu konstruksi yang gaya dalamnya dan reaksi perletakannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan persamaan statistika. Reaksi perletakan. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi, balok kolom, ataupun kuda-kuda suatu bangunan. Dalam perletakan terdapat sifat-sifat perletakan. Yang pertama ada sifat perletakan roll. Sifat dari perletakan roll dapat bergerak dalam arah sejajar, tapi tidak ada reaksi perletakan sejajar. Yang kedua ada perletakan sendi. Sifat dari perletakan sendi tidak dapat bergerak dalam arah sejajar perletakan, tetapi terdapat reaksi perletakan. Yang ketiga ada perletakan jepit. Sifat dari perletakan jepit tidak dapat bergerak dalam arah sejajar dan tegak lurus perletakan, tetapi terdapat reaksi perletakan sejajar dan tegak lurus perletakan. Tidak dapat berputar, tetapi terdapat reaksi perletakan dalam arah memutar. Sekian video singkat dari saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfa Androsi Putra Manitik dengan jurusan Teknik Sipil, mata kuliah Statika. Prodi saya adalah Konstruksi Bangunan Gedung. Saya berada di kelas 1A D4 KBG dengan NIM 21012001. Nah, dalam materi kita pada hari ini adalah statis tertentu dan statis tak tentu, dan juga reaksi perletakan. Nah, maka dari itu pada materi ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang bagaimana statis tertentu dan tak tentu, dan juga reaksi perletakan. Yang dapat kita pahami dengan penyajian yang lebih sederhana atau umum, kemudian sedikit beranjak ke materi yang lebih khusus. Nah, kita akan masuk ke dalam materi yang lebih khusus, yaitu statis tertentu dan tak tentu. Yang pertama, golongan struktur. Nah, sebagian besar struktur dimasukkan ke dalam salah satu 3 golongan tersebut. Ada 3 golongan struktur. Yang pertama, balok adalah suatu struktur yang hanya menerima beban tegak saja dan dapat dianalisa secara lengkap. Nah, yang kedua, kerangka kaku adalah suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku. Nah, yang ketiga, rangka batang. Rangka batang ini adalah suatu struktur yang seluruh batang dianggap dihubungkan dengan sendi, sehingga gaya geser dan momen pada suatu batang dihilangkan. Nah, yang kedua, sifat struktur. Pada dasarnya suatu struktur dapat bersifat statis tertentu atau statis tertentu. Nah, strukturnya
yang dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan statika, yaitu sigmat kali V sama dengan 0, sigmat kali H sama dengan 0, dan sigmat kali M sama dengan 0. Disebut struktur statis tertentu. Yang ketiga, bentuk struktur. Nah, syarat-syarat bentuk struktur yang harus dipenuhi adalah kurva elastis. Balok bergantung adalah bahwa lendutan di B dan C harus sama dengan 0. Yang keempat, cara-cara analisa struktur statis tertentu. Dengan yang paling mendasar umum digunakan untuk menganalisa struktur statis tertentu adalah metode deformasi konsisten yang disebut juga dengan metode gaya. Nah, kita masuk dalam materi berikut, yaitu reaksi perletakan. Jenis-jenis reaksi perletakan adalah yang pertama roll. Nah, roll mempunyai sifat yang pertama dapat bergerak dalam arah sejajar, yang kedua dapat berputar tetapi tidak ada reaksi perletakan, yang ketiga dapat bergerak dengan arah tegak lurus perletakan yang terdapat dalam reaksi perletakan. Nah, yang kedua adalah sendi. Sifat dari sendi adalah tidak dapat bergerak dalam arah sejajar perletakan tetapi berhadapan dengan reaksi perletakan sejajar perletakan. Yang kedua dapat berputar tetapi tidak ada reaksi perletakan dalam arah memutar. Yang ketiga dapat bergerak dalam arah tegak lurus perletakan yang ditandai dengan anak panah yang disimbolkan dengan huruf R. Nah, yang ketiga adalah jepit. Sifat dari perletakan jepit adalah tidak dapat bergerak dalam arah sejajar dan tegak lurus perletakan. Nah, yang kedua dapat berputar tetapi terdapat reaksi perletakan dalam arah memutar. Nah, materi berikut adalah menghitung reaksi perletakan. Setelah kita mengetahui tentang gaya, beban, dan tumpuan, pada postingan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana menghitung reaksi perletakan. Rumus yang kita pakai adalah sigmat M sama dengan 0, sigmat V sama dengan 0, dan sigmat H sama dengan 0. Itu adalah rumus yang kita pakai dalam menghitung reaksi perletakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kiranya ada kesalahan ataupun cara bicara saya yang kurang berkenan. Saya Alfa Manitik mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswinda Trikirana dengan NIM 21012020 dari kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Saya akan mempresentasikan materi statika tentang statis tertentu, statis tak tentu, dan reaksi perletakan. Statis tertentu dan statis tak tentu. Golongan struktur. Sebagian besar struktur dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 golongan berikut. Balok, kerangka kaku, atau rangka batang. Balok atau beam adalah suatu batang struktur yang hanya menerima beban tegak saja dan dapat dianalisis secara lengkap apabila diagram gaya geser dan diagram momennya telah diperoleh. Sifat struktur. Pada dasarnya, suatu struktur dapat bersifat statis tertentu atau statis tak tentu. Struktur yang dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan statika sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0 disebut struktur statis tertentu. Syarat-syarat bentuk struktur. Menganalisa struktur statis tak tentu diperlukan syarat-syarat tambahan yang sama banyak dengan reaksi kelebihannya sebagai tambahan untuk statika, atau banyaknya syarat-syarat tak statis harus sama dengan derajat ketidaktentuannya. Syarat-syarat tambahan tersebut pada umumnya dipenuhi oleh bentuk struktur yang terdeformasi. Cara-cara analisa struktur statis tak tentu. Cara yang paling mendasar dan umum yang digunakan untuk menganalisa struktur statis tak tentu adalah metode deformasi konsisten yang disebut juga dengan metode gaya. Urutan langkahnya adalah: pertama-tama menentukan struktur statis tak tentu dasar melalui penyesuaian struktur statis tak tentu yang diberikan dengan menghilangkan kelebihan-kelebihannya dan menganggap kelebihan-kelebihannya tersebut sebagai beban-beban yang bekerja pada struktur tertentu dasar itu. Syarat-syarat bentuknya akan selalu sama banyaknya dengan banyaknya kelebihan suatu sistem yang terdiri dari I persamaan serempak, di mana I adalah derajat ketidaktentuan yang dapat ditetapkan menurut syarat-syarat bentuk
bentuk ini dengan kelebihan-kelebihan tersebut sebagai besaran yang tak diketahui. Bila persamaan-persamaan ini diselesaikan dan kelebihan-kelebihan itu diperoleh, maka persamaan-persamaan ini dapat dikembalikan ke struktur tak tentu yang diberikan dan reaksi-reaksi selebihnya diselesaikan dengan persamaan-persamaan statika. Defleksi balok, kerangka, dan rangka batang tergantung pada ukuran batang-batang yang terdapat pada strukturnya. Prosedur merancang sebuah struktur tersebut dimisalkan terlebih dahulu, kemudian dianalisa, lalu dirancangnya diperbaiki. Kemudian dianalisa kembali, dan seterusnya sampai struktur yang dimisalkan terakhir tidak memerlukan perbaikan lagi. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu kesetimbangan atau keseimbangan, gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi balok kolom ataupun kuda-kuda suatu bangunan. Jadi pada pelajaran ini semua gaya yang dijumlahkan seharusnya menjadi 0. Sekian dan terima kasih. Shalom, damai di hati. Nama saya Axel Patrick Suot, NIM 21012087, kelas 1A konstruksi bangunan gedung, akan mempresentasikan materi tentang statis tertentu dan statis tak tertentu dan reaksi perletakan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu statis tertentu dan statis tak tertentu. Statis tertentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalam dapat diselesaikan dengan persamaan statis. Statis tak tertentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dan reaksi-reaksi perletakannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan persamaan-persamaan statis. Golongan struktur. Sebagian besar struktur dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 golongan berikut: balok, kerangka kaku, atau kerangka batang. Balok adalah suatu batang struktur yang hanya menerima beban tegak saja dan dapat dianalisis secara lengkap apabila diagram gaya geser dan diagram momennya telah diperoleh. Kerangka kaku adalah suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku dan dapat dianalisa secara lengkap apabila telah diperoleh variasi gaya geser, gaya aksial, dan momennya di sepanjang rentangan seluruh batang. Rangka batang adalah suatu struktur yang seluruh batangnya dianggap dihubungkan dengan sendi, sehingga gaya geser dan momen pada seluruh batangnya dihilangkan dan dapat dianalisa secara lengkap apabila gaya aksial di seluruh batang telah diperoleh. Kita masuk pada yang kedua, yaitu reaksi perletakan. Struktur rangka batang adalah susunan elemen-elemen linear yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga sehingga menjadi bentuk rangka yang tidak dapat berbentuk apabila diberi beban eksternal. Tanpa adanya perubahan bentuk pada suatu atau lebih pada batangnya, setiap elemen tersebut secara umum dianggap tergabung pada titik hubungannya dengan sambungan sendi. Batang-batang disusun sedemikian rupa sehingga semua beban dan reaksi hanya terjadi pada titik hubung tersebut. Prinsip utama yang mendasari penggunaan rangka batang sebagai struktur pemikul beban adalah penyusunan elemen menjadi konfigurasi segitiga yang menghasilkan bentuk stabil. Setiap deformasi yang terjadi pada struktur stabil relatif kecil dan diaktifkan dengan perubahan panjang batang yang diakibatkan oleh gaya yang timbul di dalam batang sebagai akibat dari gaya eksternal. Terima kasih, sekian penjelasan singkat dari saya. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Axel Galileo Pusung. Saya
dari kelas 1A konstruksi bangunan gedung NIM 21012002. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi keseimbangan, statis tertentu, statis tak tentu, dan reaksi perletakan. Saya akan mulai pembahasan dari golongan struktur. Secara umum, struktur diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu balok, portal, dan rangka batang. Yang pertama, balok. Balok merupakan suatu elemen struktur yang hanya dapat menerima beban tegak, lurus, batang, atau P. Baru balok dapat dianalisis secara lengkap jika momen dan bidang gesernya telah diketahui. Yang kedua, portal. Portal adalah suatu struktur yang dihubungkan elemen horizontal atau mendatar dan kolom elemen vertikal atau tegak. Yang ketiga, rangka batang. Rangka batang adalah gabungan dari beberapa elemen batang yang dihubungkan satu sama lain, dan hubungan antara batangnya selalu dianggap sendi, sehingga gaya gesek dan momen pada batang dihilangkan. Berikut untuk bisa menentukan jumlah reaksi dalam suatu struktur. Berikut untuk bisa menentukan jumlah reaksi dalam suatu struktur harus mengetahui prinsip tumpuan terlebih dahulu. Yang pertama, tumpuan sendi. Yang kedua, tumpuan roll. Yang ketiga, tumpuan speed. Berikut statis tak tentu. Statis tak tentu memiliki reaksi lebih dari 3 atau RAV, RAH, M, dan RBV. Rangka batang statis tak tentu memiliki sifat statis tak tentu apabila memiliki reaksi yang tidak diketahui, minimal 3 dan jumlah batang lebih besar dari 2J kurang R, di mana J adalah join dan R adalah reaksi. Berikut statis tertentu. Sifat-sifatnya memiliki reaksi yang belum diketahui lebih dari 3 dan jumlah batang M sama dengan 2J kurang R sama dengan 2 dalam kurung 12 kurang 3 sama dengan 21. Halo, perkenalkan nama saya Gatot Puail Wicoli dengan NIM 21012012, kelas 1A, jurusan Teknik Sipil, program studi konstruksi bangunan gedung. Atas kesempatan di hari ini saya akan menjelaskan secara singkat dan yang saya ambil materi dari makalah saya, yaitu statis tertentu, statis tak tentu, dan reaksi perletakan. Oke, kita akan masuk di bab 2, yaitu pembahasan A. Konstruksi statis tertentu. Konstruksi statis tertentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dapat diselesaikan dengan persamaan statika. Nah, contoh balok dan portal statis tertentu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, kita akan masuk di B. Konstruksi statis tak tentu. Konstruksi statis tak tentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dan reaksi-reaksi perletakannya tidak dapat diselesaikan
hanya dengan persamaan-persamaan statika. Hal ini disebabkan karena adanya kelebihan reaksi-reaksi perletakan. Oke, itu adalah jenis-jenis perletakan dan reaksi yang timbul. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Gatot Puan Picoli. Terima kasih. Selamat malam, Shalom. Nama saya JD Anastasia Enji Maliru, NIM 210120006, kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan topik statis tertentu dan statis tak tentu dan reaksi perletakan. Statis tertentu dan statis tak tentu. Golongan struktur. Sebagian besar struktur dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 golongan berikut, yaitu balok, rangka kaku, atau rangka batang. Balok adalah suatu batang struktur yang hanya menerima beban tegak saja dan dapat dianalisa secara lengkap apabila diagram gaya geser dan diagram momennya telah diperoleh. Kerangka kaku adalah suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku dan dapat dianalisa secara lengkap apabila telah diperoleh variasi gaya geser, gaya aksial, dan momennya di sepanjang rentangan seluruh batang. Rangka batang adalah suatu struktur yang seluruh batangnya dianggap dihubungkan dengan sendi sehingga gaya geser dan momen pada seluruh batang dihilangkan dan dapat dianalisa secara lengkap apabila gaya aksial di seluruh batang telah diperoleh. Sifat struktur. Pada dasarnya, suatu struktur dapat bersifat statis tertentu atau statis tak tentu. Struktur yang dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan statika disebut struktur statis tertentu, sedangkan struktur yang tidak dapat dianalisa dengan hanya menggunakan persamaan statika saja disebut struktur statis tak tentu. Reaksi perletakan. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu kesetimbangan atau keseimbangan, gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi balok kolom ataupun kuda-kuda suatu bangunan. Tumpuan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Dalam ilmu mekanika rekayasa dikenal 3 tumpuan. Pertama, tumpuan sendi, kedua tumpuan roda, ketiga tumpuan jepit. Itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semua, kenalkan nama saya Juan Darts Emmanuel Jonah dengan nomor NIM 2102007 dan saya dari kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah topik 5 dan 6 tentang statis tentu dan statis tidak tentu dan reaksi perletakan. Sebagian besar struktur dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 golongan berikut. 1. Balok, suatu batang struktur yang hanya menerima beban tegak saja, dapat dianalisa secara lengkap apabila diagram gaya geser dan diagram momennya telah diperoleh. 2. Kerangka kaku, suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku dan dapat dianalisa secara lengkap apabila telah diperoleh variasi gaya geser, gaya aksial, dan momennya di sepanjang rentangan seluruh batang. 3. Rangka batang, suatu struktur yang seluruh batangnya dianggap dihubungkan dengan sendi sehingga gaya geser dan momen pada seluruh batangnya dihilangkan dan dapat dianalisa secara lengkap apabila gaya aksial di seluruh batang telah diperoleh. Struktur yang dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan statika disebut struktur statis tertentu. Sedangkan struktur yang tidak dapat dianalisa dengan hanya
persamaan statika saja disebut struktur statis tak tentu. Untuk menganalisa struktur tersebut digunakan persamaan-persamaan bantuan lainnya berupa persamaan sudut, penurunan, dan persamaan penurunan atau deflection. Konstruksi statis tak tentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dan reaksi-reaksi peletakannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan persamaan-persamaan statika. Hal ini disebabkan adanya kelebihan reaksi-reaksi peletakan satu atau lebih. Derajat ketidaktentuannya ditentukan dari jumlah redundant tersebut. Untuk bisa menentukan jumlah reaksi dalam suatu struktur, harus mengetahui prinsip tumpuan terlebih dahulu. 1. Tumpuan sendi, yang merupakan tumpuan yang dapat menahan gaya tarik dan tekan baik pada arah vertikal maupun horizontal. 2. Tumpuan draw, yang merupakan tumpuan yang hanya dapat menahan gaya tekan dan tarik pada arah vertikal tegak lurus saja. 3. Tumpuan jepit, yang merupakan tumpuan yang membuat elemen yang ditumpunya menjadi kaku. Tumpuan jepit dapat kita temui di bangunan. Cara yang paling mendasar dan umum yang digunakan untuk menganalisa struktur statis tak tentu adalah metode deformasi konsisten, atau yang disebut juga dengan metode gaya. Untuk menganalisa balok atau kerangka statis tak tentu, ada cara-cara lain yang agak lebih singkat dari metode deformasi konsisten, yaitu metode persamaan tiga momen yang digunakan untuk menganalisis balok statis tak tentu, metode defleksi kemiringan, dan metode distribusi momen yang digunakan untuk menganalisa balok dan kerangka kaku statis tak tentu. Berikut kita masuk pada materi reaksi perletakan. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu kesetimbangan atau keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi balok, kolom, ataupun kuda-kuda suatu bangunan. Jumlah gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen gaya harus sama dengan 0. Langkah-langkah yang diambil untuk mencari reaksi perletakan sendi dan roll yaitu: 1. Pastikan konstruksi tersebut adalah statis tertentu. 2. Untuk konstruksi sendi atau roll, pilih salah satu titik yang ada perletakan, lalu hitung jumlah momen gaya pada titik tersebut dan itu disama dengankan 0 untuk mencari besaran reaksi perletakan yang lain. Setelah jumlah momen disama dengankan 0, pakai aljabar sederhana untuk menghitung variabel yang dicari. Setelah reaksi peletakan dicari, cek apakah hasil perhitungan benar dan statis dengan menjumlahkan semua gaya dalam sumbu vertikal. 4. Reaksi horizontal pada sendi dicari dengan persamaan sigma H sama dengan 0. 5. Untuk gaya yang miring, pakai trigonometri untuk menguraikan gaya tersebut menjadi 2 gaya, 1 vertikal dan 1 horizontal. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kanjelo Geripoa, NIM 21012004 dari kelas 1A KBG. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya tentang topik statis tertentu dan tak tentu serta reaksi perletakan. Kita masuk dalam pengertian statis tertentu dan tak tentu. Statis tertentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dapat diselesaikan dengan persamaan statika seperti sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Sedangkan statis tak tentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dan reaksi perletakannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan persamaan-persamaan statika, seperti sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, dan sigma H sama dengan 0. Kita masuk dalam sifat struktur. Sifat struktur pada dasarnya suatu struktur dapat bersifat statis tertentu atau statis tak tentu. Struktur yang dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan statika V sama dengan 0, H sama dengan 0, dan M sama dengan 0 disebut struktur statis tertentu.
Sedangkan struktur yang tidak dapat dianalisa dengan hanya menggunakan persamaan statika saja disebut struktur statis tak tentu. Untuk menganalisa struktur tersebut digunakan persamaan-persamaan bantuan lainnya berupa persamaan sudut penurunan dan persamaan penurunan atau deflection. Untuk membuktikan apakah suatu struktur bersifat statis tertentu atau statis tak tentu, pada balok dan kerangka kaku ditentukan berdasarkan jumlah bilangan reaksi yang ada. Sedangkan pada rangka batang ditentukan berdasarkan hubungan antara jumlah batang, jumlah titik buhul atau join, dan jumlah bilangan reaksi. Kita maksud dalam reaksi perletakan. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu kesetimbangan atau keseimbangan. Gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi balok, kolom, ataupun kuda-kuda suatu bangunan. Jadi, pada pelajaran ini, semua gaya-gaya yang dijumlahkan seharusnya menjadi 0. Jadi, gaya vertikal ke atas atau reaksi dengan gaya vertikal ke bawah atau aksi setelah dijumlahkan hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan penjumlahan gaya horizontal ke kiri. ke kiri dan ke kanan adalah 0. Adapun jenis-jenis dari peletakan sebagai berikut. 1. Peletakan sendi. 2. Peletakan roll. 3. Peletakan jepit. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutejo Mukuginta dengan nomor NIM 210120110, dan di sini saya akan mempresentasikan struktur statis tertentu, struktur statis tak tentu, dan reaksi perletakan. Struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Struktur yang dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan statika V sama dengan 0, H sama dengan 0, dan M sama dengan 0 disebut struktur statis tertentu. Sedangkan struktur yang tidak dapat dianalisa dengan hanya menggunakan persamaan statika saja disebut struktur statis tak tentu. Untuk menganalisa struktur tersebut digunakan persamaan-persamaan bantuan lainnya berupa persamaan sudut, penurunan, dan persamaan penurunan. Untuk membuktikan apakah suatu struktur bersifat statis tertentu atau tidak tentu, pada balok yang kerangka kaku ditentukan berdasarkan jumlah bilangan reaksi yang ada, sedangkan pada rangka batang ditentukan berdasarkan hubungan antara jumlah batang, jumlah titik buhul atau join, dan jumlah bagian reaksi. Kemudian cara menganalisa struktur statis tak tentu. Untuk menganalisa balok atau kerangka statis tak tentu, ada cara-cara lain yang agak lebih singkat dari metode deformasi konsisten, yaitu metode persamaan 3 momen yang digunakan untuk menganalisa balok statis tak tentu, metode defleksi kemiringan, dan metode distribusi momen yang digunakan untuk menganalisa balok dan kerangka kaku statis tak tentu. Kita masuk di reaksi perletakan. Reaksi perletakan terjadi akibat adanya aksi. Pada konstruksi statis tertentu, reaksi perletakan dihitung dengan prinsip keseimbangan gaya. Reaksi perletakan akibat beban terpusat. Ini contoh gambarnya. Kemudian reaksi perletakan akibat merata. Akibat beban merata yaitu yang ditentukan berdasarkan titik berat beban terbagi merata terhadap bentang. Beban merata sama dengan Ki atau sama dengan kilogram, KN dan sebagainya. Berat beban merata segi 4 pada contoh ini. Kita bisa lihat di contoh gambar. Kemudian di sini ada perletakan beban merata segitiga. Kemudian di sini ada perletakan beban terpusat. Di sini ada contoh gambarnya dengan rumus-rumusnya. Bisa lihat. MB sama dengan 0, FA kali L kurang P kali L kurang A sama dengan 0, FA sama dengan PL
kurang A per L sama dengan PL kurang PA per L. FA sama dengan P kurang PA per L. H sama dengan 0, HA sama dengan 0. MA sama dengan 0. Kemudian negatif FB kali L tambah P kali A sama dengan 0. FP sama dengan PA per L. Di sini ada reaksi perletakan beban terpusat. Seperti contoh yang sebelumnya. Kemudian reaksi perletakan beban terpusat masih sama. Di sini kita bisa lihat ada rumus-rumusnya juga, ada contoh gambarnya. Dan reaksi perletakan beban merata. Di sini MA sama dengan 0, negatif FB kali L tambah Q kali 1/2 L sama dengan 0, FB sama dengan 1/2 QL pangkat 2 per L sama dengan 1/2 QL. MB sama dengan 0, FA kali L kurang Q kali 1/2 L sama dengan 0, FA sama dengan 1/2 QL pangkat 2 per L sama dengan 1/2 QL. H sama dengan 0, HA sama dengan 0. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Nadia Jessica Yanis dari kelas 1A KBG dengan NIM 21012005. Saat ini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat tentang statis tertentu, statis tak tentu, dan reaksi perletakan. Materi yang pertama tentang statis. Statis diartikan sebagai beban tetap, baik intensitasnya, titik bekerjanya, dan arah kerjanya tetap. Statis terbagi menjadi dua, yaitu statis tertentu dan statis tak tentu. Yang pertama, statis tertentu. Suatu konstruksi dikatakan struktur statis tertentu apabila bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan. Dan yang kedua adalah statis tak tentu. Konstruksi statis tak tentu adalah suatu konstruksi yang gaya-gaya dalamnya dan reaksi perletakannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan persamaan-persamaan statika, seperti sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Hal ini disebabkan adanya kelebihan reaksi-reaksi perletakan satu atau lebih. Metode consistent deformation. Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan atau memanfaatkan perubahan bentuk suatu perletakan dengan berdasarkan konsistensi perletakan atau tumpuan yang menjadi atau dijadikan redundant reaction atau reaksi kelebihan. Metode persamaan 3 momen. Metode Clapeyron atau metode persamaan 3 momen adalah metode yang mengekspresikan hubungan antara momen-momen lentur di 3 tumpuan atau lebih yang berurutan pada suatu balok atau portal kontinu yang ditunjukkan untuk memikul beban yang bekerja pada kedua bentangan yang bersebelahan dengan atau tanpa penurunan-penurunan tumpuan yang tidak sama. Dan materi yang kedua adalah reaksi perletakan. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi balok, kolom, atau kuda-kuda suatu bangunan. Tumpuan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Dalam mekanika rekayasa dikenal 3 tumpuan. Tumpuan yang pertama adalah sendi, tumpuan yang kedua adalah tumpuan roda, dan tumpuan yang ketiga adalah tumpuan jepit. Sekian penjelasan tentang materi ini dari saya. Terima kasih dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Randy Revelina Manitik, NIM 21012015 dari kelas 1A KBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah ketiga saya yang berjudul Statis Tertentu, Statis Tak Tentu, dan Reaksi Perletakan. Perbedaan statis tertentu dan statis tak tentu. Sistem yang paling sederhana umumnya termasuk konstruksi statis tertentu.
Sementara konstruksi yang lebih kompleks umumnya masuk ke dalam statis tak tentu. Perbedaan gaya pada struktur statis tertentu dan statis tak tentu adalah pada gaya struktur statis tak tentu tidak dapat dicari hanya dengan persamaan keseimbangan seperti jumlah gaya vertikal kurang 0, jumlah gaya horizontal kurang 0, atau jumlah gaya momen kurang 0. Analisis struktur statis tak tentu umumnya membutuhkan persamaan linear secara simultan yang jumlahnya tergantung pada cara analisisnya. Perbedaan mendasar adalah dari jumlah tumpuan dan jumlah batang yang terdapat pada sistem struktur yang menentukan jumlah variabel yang tidak diketahui dibandingkan dengan jumlah persamaan kesetimbangan yang dimiliki. Persamaan kesetimbangan yang dimaksud itu ada 3, yaitu jumlah gaya vertikal kurang 0, jumlah gaya horizontal kurang 0, dan jumlah gaya momen kurang 0. Golongan struktur. Sebagian besar struktur dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 golongan berikut, yaitu balok, kerangka kaku, atau rangka batang. Balok atau beam adalah suatu batang struktur yang hanya menerima beban tegak lurus saja. Kerangka kaku atau rigid frame adalah suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku dan dapat dianalisis secara lengkap. Rangka batang atau truss adalah suatu struktur yang seluruh batangnya dianggap dihubungkan dengan sendi. Sifat dari struktur. Pada dasarnya, suatu struktur dapat bersifat statis tertentu atau statis tak tentu. Struktur yang dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan statika, jumlah gaya vertikal sama dengan 0, jumlah gaya horizontal sama dengan 0, dan jumlah gaya momen sama dengan 0, disebut struktur statis tertentu. Sedangkan struktur yang tidak dapat dianalisis dengan hanya menggunakan persamaan statistika saja disebut struktur statis tak tentu. Untuk menganalisis struktur tersebut digunakan persamaan-persamaan bantuan lainnya berupa persamaan sudut penurunan ataupun persamaan penurunan. Cara-cara analisis struktur statis tak tentu. Ada beberapa metode dalam menganalisis struktur statis tak tentu. Antara lain, ada metode deformasi konsisten yang merupakan satu-satunya cara untuk menganalisis rangka batang statis tak tentu atau struktur majemuk, di mana beberapa batangnya terutama menghalangi tegangan teguh. Untuk menganalisis balok atau kerangka statis tak tentu, ada cara lain yang agak lebih singkat dari metode deformasi konsisten, yaitu metode persamaan 3 momen yang digunakan untuk menganalisis balok statis tertentu, metode defleksi kemiringan, dan metode distribusi momen yang digunakan untuk menganalisis balok dan kerangka kaku statis tertentu. Itulah hasil presentasi saya pada makalah ketiga yang berjudul statis tertentu, statis tak tentu, dan reaksi perletakan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Chanli Runtuwene. NIM saya adalah 21012016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya susun yang berjudul statis tak tentu, statis tertentu, dan reaksi perletakan. Saya akan mulai pembahasan dari golongan struktur. Secara umum, struktur diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu balok, portal, dan rangka batang. Sifat struktur. Pada dasarnya, sifat struktur dibagi menjadi 2, yaitu statis tertentu dan statis tak tentu. Struktur statis tertentu dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan statika, dengan menggunakan statika atau keseimbangan, yaitu momen dalam kurung sigma M sama dengan 0, gaya horizontal dalam kurung sigma H sama dengan 0, gaya vertikal. Sedangkan untuk analisis struktur statis tak tentu tidak bisa hanya diselesaikan dengan menggunakan prinsip statika atau kesetimbangan tersebut, melainkan harus menggunakan bantuan persamaan lain berupa persamaan sudut penurunan dan persamaan penurunan. Sebenarnya secara singkat, untuk mengetahui suatu struktur bersifat statis tertentu atau tak tentu tidaklah sulit. Pada struktur dengan klasifikasi balok dan portal, sifat struktur dapat ditentukan berdasarkan jumlah reaksi yang ada, sedangkan pada rangka batang ditentukan berdasarkan
hubungan antara jumlah batang dalam kurung M, jumlah titik buhul atau void, dan jumlah reaksi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sifat struktur pada balok ditentukan berdasarkan jumlah reaksinya. Suatu struktur akan bersifat statis tertentu jika memiliki reaksi tidak lebih dari 3. Untuk sistem gaya sebidang, untuk bisa menentukan jumlah reaksi dalam suatu struktur harus mengetahui prinsip tumpuan terlebih dahulu. Tumpuan terbagi dari 3 jenis, yaitu ada tumpuan sendi. Tumpuan sendi merupakan tumpuan yang dapat menahan gaya tarik dan tekan baik pada arah vertikal maupun horizontal. Yang kedua ada tumpuan roll. Tumpuan roll merupakan tumpuan yang hanya dapat menahan gaya tekan dan tarik. Tumpuan roll merupakan tumpuan yang hanya dapat menahan gaya tekan dan tarik pada arah vertikal tegak lurus saja. Yang terakhir ada tumpuan jepit. Tumpuan jepit merupakan tumpuan yang membuat elemen yang ditumpunya menjadi kaku. Tumpuan jepit dapat kita temui di bangunan. Kita datang pada topik yang berikut, yaitu reaksi perletakan. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu kesetimbangan atau keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi, balok, kolom, ataupun kuda-kuda suatu bangunan. Jadi, pada pelajaran ini, semua gaya-gaya yang dijumlahkan seharusnya menjadi 0. Jadi, gaya vertikal ke atas, reaksi, dengan gaya vertikal ke bawah, aksi. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan penjumlahan gaya horizontal ke kiri dan ke kanan adalah 0. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Shalomita Gabriel Poluan, NIM 21012013 dari kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan menjelaskan tentang statis tertentu dan statis tak tentu, serta reaksi perletakan. Yang pertama, statis tertentu dan tak tentu. Suatu konstruksi dikatakan struktur statis tertentu apabila bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan. Ada beberapa syarat-syarat keseimbangan, yaitu jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0, jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan jumlah momen sama dengan 0. Apabila dalam syarat keseimbangan ada 3 persamaan, maka dalam struktur statis tertentu harus bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan yang sudah ada. Jumlah bilangan yang belum diketahui dalam persamaan tersebut maksimum ada 3 buah. Biasanya tahap awal dalam menyelesaikan suatu konstruksi yang harus dicari terlebih dahulu adalah reaksi perletakannya. Maka jumlah reaksi perletakan yang belum diketahui maksimum ada 3 buah. Sebuah struktur apapun jenisnya dapat diklasifikasikan sebagai struktur statis tak tentu apabila jumlah reaksi tumpuan yang tak diketahui atau gaya-gaya dalamnya melebihi jumlah persamaan kesetimbangan yang tersedia untuk keperluan analisis. Yang kedua, reaksi perletakan. Reaksi perletakan terjadi akibat adanya aksi pada konstruksi statis tertentu. Reaksi perletakan dihitung dengan prinsip keseimbangan gaya. Reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum mempelajari tentang ilmu kesetimbangan atau keseimbangan. Gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi balok, kolom, ataupun kuda-kuda suatu bangunan. Dalam reaksi perletakan kita dapat melihat reaksi perletakan akibat beban terpusat dan juga jenis gaya dan reaksi perletakan. Jenis gaya kita dapat melihat di materi ada jenis gaya vertikal, jenis gaya horizontal, jenis gaya lintang, dan jenis gaya normal, juga jenis gaya momen yang terbagi dalam 2, yaitu gaya luar dan gaya dalam. Gaya reaksi juga dapat kita lihat ada beberapa jenis. Yang pertama jenis sendi, jenis roll, dan jenis jepit. Untuk kita mencari tahu lebih dalam lagi, kita dapat melihat dari berbagai media cetak maupun media elektronik. Demikian dari saya, terima kasih.